Welcome back to my channel. Tentunya di video kali ini kita akan menelusuri tentang perang melawan penjajahan Hindia Belanda. Lebih tepatnya adalah perang Tondano. Nah, perang Tondano ini merupakan perang yang terjadi antara masyarakat pejuang, bahkan pun orang-orang Tondano, pejuang Tondano dengan VOC. Meskipun perang ini adalah perang yang hanya berlangsung sekitar setahun, yaitu tercatat tahun 1808 sampai 1809, di mana perang ini dimulai ketika semulanya bangsa Barat, yaitu Spanyol, sudah berada di tanah Minahasa, lebih tepatnya di Tondano pada waktu itu, di mana ketika mereka datang ke Minahasa, Tondano, mereka datang untuk berdagang. Tetapi di samping mereka berdagang, mereka mulai menyebarkan akan agama Kristen pada waktu itu. Dan yang tentunya menyebarkan agama pada waktu itu yaitu adalah seorang yang bernama Franciscus Xaverius. Dia adalah seorang tokoh yang tentunya berpengaruh penting di Minahasa, bahkan pun di Tondano pada waktu itu. Ketika hubungan antara bangsa Spanyol dengan orang-orang Tondano, Minahasa pada waktu itu semakin hari semakin berkembang, lalu datanglah sekitar abad ke-17, datanglah VOC pada waktu itu, di mana sebelum mereka datang ke Tondano, VOC pada waktu itu sudah melebarkan sayapnya sampai di bagian Ternate, sehingga VOC menancapkan akan kekuasaannya dan berhasil menguasai gubernur Ternate pada waktu itu, yaitu gubernurnya yang adalah Kos, ya, nama airnya Kos. Nah, dia dikuasai atau dia bergabung bersama VOC pada waktu itu. Nah, ketika VOC datang ke Tondano pada waktu itu, nah, mereka berupaya untuk memonopoli perdagangan, sehingga VOC menyuruh Kos ini untuk melihat situasi yang ada di Tondano pada waktu itu, sampai kapal dari Kos pada waktu itu bersandar di Pulau Lembe pada waktu itu. Dia mau melihat situasi yang ada di sepanjang garis pantai Lembe tersebut, bahkan sampai di Tondano pada waktu itu. Nah, ketika VOC ke Tondano atau di Minahasa pada waktu itu, nah, mereka melakukan monopoli perdagangan. Nah, agar supaya monopoli perdagangan yang mereka kembangkan, mereka terapkan ini berjalan dengan semaksimal mungkin, lalu mereka mencoba untuk memintakan terkait dengan beras yang ada di Manado pada waktu itu. Manado yaitu lebih tepatnya di Tondano pada waktu itu. Nah, ini yang justru tidak disukai oleh para tokoh-tokoh atau masyarakat yang ada di Tondano atau di Minahasa pada waktu itu. Nah, sehingga bagaimana cara dari VOC agar supaya mereka masuk ke tanah Minahasa ini adalah dengan cara mereka menutup bendungan yang ada di Sungai Temberan pada waktu itu. Nah, ketika mereka menutup Sungai Temberan tersebut, lalu seorang Kos datang, dia menyerukan. Ada dua hal yang diserukan, yang pertama tentunya bagaimana menurut Kos adalah tokoh-tokoh atau pemberontak harus diserahkan kepada VOC. Kemudian yang kedua adalah gantinya adalah masyarakat Tondano harus menyerahkan budak untuk dijadikan budak oleh VOC. Jadi menyerahkan orang-orang untuk dijadikan budak oleh VOC pada waktu itu. Nah, itu yang justru tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga para pejuang-pejuang waktu itu berupaya untuk menghalangi akan VOC pada waktu itu. Namun yang terjadi adalah ketika VOC menutup akan Sungai Temberan, otomatis perkebunan bahkan pun pertanian yang ada di Tondano pada waktu itu mengalami
penurunan. Bahkan ya, jadi ketika VOC menutup akan sungai Temberan tersebut, selain ketika masyarakat itu tidak lagi atau mengalami penurunan dalam hal pertanian, hasil-hasil, karena juga di samping itu VOC ketika menutup akan sungai tersebut justru membuat masyarakat pada waktu itu, yang pada waktu itu kan masyarakat Tondano, mereka tinggal di Danau Tondano. Jadi seputaran Danau Tondano itu adalah tempat hunian dari masyarakat pada waktu itu. Kemudian mereka justru berpindah. Jadi ketika VOC menutup sungai Temberan, masyarakat pada waktu itu mereka berpindah. Jadi mereka berpindah sehingga mereka mendiami Danau Tondano pada waktu itu. Itu dengan cara apung pada waktu itu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Meskipun memang kalau kita lihat upaya-upaya dari Simon Kos ya pada waktu itu tidak membuahkan hasil. Jadi strategi mereka untuk supaya mau mendekati Minahasa pada waktu itu tidak berhasil. Minahasa dalam hal ini Tondano itu tidak berhasil. Sehingga pada waktu itu juga Kos menyampaikan ultimatumnya. Ultimatum yang sudah disampaikan tadi, sehingga pertanian menjadi rendah, hasil-hasil yang mereka jual pada waktu itu menjadi minim, rendah, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu adalah mereka berupaya untuk mendekati VOC. Dan pada akhirnya masyarakat Tondano pada waktu itu justru menyerahkan itu hasil-hasilnya dibeli oleh VOC. Sehingga terbukalah akses VOC untuk menduduki atau bahkan melebarkan sayapnya di Minahasa. Itulah akhir dari Perang Tondano I. Oke, itu dulu untuk video kita pada saat ini. Sekiranya video ini bahkan pun penelusuran tentang Perang Tondano I ini dapat bermanfaat, bahkan memberikan pencerahan tentang ternyata ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita ini, termasuk di tanah Minahasa, yaitu di Tondano. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke, tetap semangat, tonton terus video saya di channel Christopher Brave.